Tiga hal yang nggak bisa hilang dalam diri kita. Satu, keyakinan. Iya. Dua, ikhtiar. Ikhtiar dan Ketiga, doa. Dan harus sabar, harus ikhlas. Kalau itu insya Allah Anda akan berhasil. Ikuti obrolan kami di PDD Indonesia. Sit back and relax and enjoy the talk. You're ready. Bapak Nur Hasan. Iya, Panggilannya Bapak Cacang ya? Cacang. Saya panggil Itu Om Cacang. panggilan kecil aja, Cacang. Dari kecil dipanggil Cacang? Ya, dia panggil Cacang. Orang malah justru lebih banyak kenal Cacang daripada Nur Hasan. Oh ya? Iya. Padahal Nur Hasan itu lebih indah maknanya gitu kan. Ya. Cuman karena lebih familiar dengan Cacang dipanggilnya Cacang. Iya. Apa kabar? Alhamdulillah sehat walafiat. Kelahiran Maros, besar di Maros, asli Maros, tapi justru dompetnya tebal gara-gara di Jakarta ini. Saya sebenarnya meninggalkan Maros itu sudah cukup lama. Saya masih kelas 2 SD sudah nggak di Maros. Oke. Dan itu Pesawat ada tuh. pesawat. Itu. Sebenarnya ini potensi juga nih pesawat di atas. Iya. Apa namanya? Menggoyahkan pikiran sebenarnya. Ya. Iya, jadi di Maros dan berhijrahlah ke Jakarta. Ya, proses ceritanya sih cukup panjang ya. Saya suka yang panjang-panjang, Pak. Itu udah tahun kapan tuh? Saya SD tuh sudah nggak di Maros, di Barru. Wow, Ya, SD? kelas 2 SD sudah di Barru. bisa dengan orang tua? Bisa dengan orang tua, masih kelas 2 SD. Berarti sudah terbiasa mandiri dari kecil dong ya, Bapak Cacang Ya, ini? alhamdulillah, seperti itu. Sebenarnya dibuang juga sama orang tua. Oke, saya suka dengan kata buangnya ini. Kenapa nih? Tapi menurut saya itulah kesuksesan orang tua ya, karena nggak semua keluarga hari ini anak-anak kita itu kan punya potensi banyak sesungguhnya. Tapi di anak-anak sekarang bisa cepat cerdas, pintar, mungkin karena minum makanan sama minumannya, tapi mentalitas yang kurang. Sementara Bapak ini dibangun dari Salah kecil satu mental. kesuksesan orang tua kita dulu karena memang dari kecil dididiknya seperti itu, mandiri. Nah, ternyata hikmahnya di situ ya. Lebih survive lah dalam semua situasi. Ini kelas 2 SD, akhirnya Saya di kelas 2 SD sudah di pesantren. Oh, di pesantren. Pesantren. Itu di Baru. Di Baru di Mangkoso. Oke, Sampai tamat SMA malah. Wow. Sampai tamat SMA. Setelah tamat SMA lanjut kuliah Makassar. Terus selesai di Makassar. Belum selesai sih sebenarnya karena saya cukup lama juga kuliah, 9 tahun 6 bulan. Wow. S1-nya. Wow. 9 tahun 6 bulan 9 S1-nya. tahun 6 bulan S1-nya cukup lama jadi seorang aktivis. Ini terkatung-katung karena kegiatan lain gitu. Kegiatan ekstrakurikuler di luar kampus. Tapi justru itu yang membuat jadi banyak ilmu yang didapatkan dari situ juga. Ya, saya masuk 94 kuliah, keluarnya cukup lama juga, 2003 akhir, Oke. Desember. Jurusan apa waktu itu? Saya ngambil Fakultas Syariah, Peradilan. Peradilan. Ya. Dan setelah selesai kuliah di Makassar, Saya tetap di Jakarta, jadi saya sudah stay di Jakarta baru pulang menyelesaikan studi di. oh berarti di Jakarta dulu nih, ya kan? Iya. Kuliah di di Makassar Jakarta. belum selesai, akhirnya terbang ke Jakarta. Di Jakarta Ya. 97 itu saya sudah di Jakarta. 97, sejak 97 sudah di Jakarta. Sudah di Jakarta. Jadi peristiwa 98 itu dapat. Udah jadi aktivis sih. Iya, banyak di Iya, Bapak ini kan sebagai kontraktor bisa dibilang seperti itu. Ya. Ya di Jakarta dan pasti linknya udah banyak gitu ya untuk di Jakarta sendiri. Ya, alhamdulillah seperti itu. Ya nggak banyak-banyak juga, masih kecil-kecil juga, tapi ya alhamdulillah lah. Buat makan itu lebih dari cukup. Ini salah satu ciri orang sukses begini nih. Selalu merendah untuk meroket sebenarnya gitu ya. Enggak juga. Ya faktanya memang seperti itu. Oke, baik. Ini Iya. di Jakarta pasti pernah merasakan hidup susah dong. Di tahun 97 saya percaya sekali bahwa itu tidak gampang melalui waktu-waktu di zaman itu gitu ya. Saya pertama kali ke Jakarta itu 96 ya. Saya salah satu yang terpilih ikut
intermediate training di Bandung. Setelah dari Bandung diajak sama salah satu komisaris PT Pertamina, dulu jebolan angkatan 66, Mas Sumarno Dipodi Sastro, di sana. Bahkan salah satu juga yang mengundang ke sana bapaknya Pak Lutfi, yang mantan Menteri Perdagangan, eksponing 66. Ya alhamdulillah sampai akhirnya keenakan tinggal di Jakarta, meninggalkan kuliah. Yang belum selesai pada saat Yang itu. belum selesai. Dan akhirnya dipaksa oleh almarhum Pak Dekan saya waktu itu, berapa dekan yang minta, ya udahlah nak, pulang dulu selesai katanya. Oke. Karena bagaimanapun juga ijazah itu suatu waktu ada manfaatnya. Betul. Dan ternyata saya rasakan ijazah saya pakai itu kalau ikut caleg, ikut pilkada baru dipakai ijazahnya. Berarti nggak akan itu akan dianggurin ketika tidak ada hubungan ke sana gitu ya? Nggak ada. Karena ya uang mengalir gitu saja gitu sekarang ini ya kan pada saat itu. Ya nggak juga, saya ke Jakarta itu sebenarnya nggak tinggal enak-enak kayak begitu, enggak. Saya memulainya tinggal di masjid malah. Di awal tahun 97 itu nggak ada, bisa dikatakan sebagai orang yang homeless gitu ya di Jakarta. Iya, belum kos-kosan juga, belum tahu kos-kosan waktu itu di Jakarta. Jadi terpaksa menjadi anak remaja masjid ini. Pada saat itu. Bukan juga anak remaja masjid, tapi nebeng sekedar masjid. numpang ikut tidur di masjid. Wow. Jadi di atas jam 10 masuk ke masjid, dan pakaian dalam tas ransel itu disimpan di belakang beduk masjid. Di belakang beduk masjid. Beduk masjid. Itu berarti nggak ketahuan sama orang masjidnya dong? Enggak. Saya jam 4 sudah harus bangun, temani marbot, bersih-bersih masjid gitu ya. Sepahit itu gitu ya hidupnya pada saat itu. Waktu itu saya hampir 2 tahun tinggal di masjid. 2 tahun tinggal di masjid. Tahun. Pernah di Masjid Cut Mutia. Wow. Bilangan Jakarta Pusat ada di Cut Nyadin. Kemudian Masjid Ahmad Yani. Berarti Masjid Jenderal Ahmad Yani. safari masjid ke masjid gitu ya, Ya, tapi safari untuk masjid ke nebeng masjid. di sana untuk Sekedar buat ikut tidur aja. makannya gimana, Pak? Ya alhamdulillah masih sampai sekarang juga masih bisa makan juga. Entah Pada saat dari mana. itu, pada saat tinggal di masjid. Ada aja. Ada aja gitu yang ngasih. Ada gitu ya? aja. Ada aja yang ngasih ya. Bapak pernah nggak merasa bahwa dalam satu hari itu nggak ada duit sama sekali dan tidak bisa beli apa-apapun gitu? Bukan biasa, sering. Di awal-awal. Awal-awal. Tapi karena teman yang banyak, alhamdulillah mereka makan, kita makan. Kira-kira kayak gitu. Di awal-awal Di zaman itu. Di zaman itu pernah kepikiran untuk balik ke Maros nggak? Saya nggak pernah kepikiran balik ke Maros. Walaupun sepahit Saya- itu hidupnya di sana. Saya kuliah di Makassar itu kadang-kala untung dalam setengah tahun itu saya balik ke Maros. Saya betul-betul pengen merasakan itu menyatu dengan dengan kekuatan kampus, bergelut dengan buku-buku di zaman itu ya, tahun 90-an. Ya sampai akhirnya ke Jakarta, tinggal di Jakarta dipaksa sama dosen-dosen, sama senior-senior, sama Pak Dekan, harus pulang nak selesai. selesaikan dulu untuk dapat ijazah itu gitu Iya. kan. Karena sayang banget ini udah berapa semester lewat gitu kan. Saya 4 tahun lebih draft skripsi saya itu menganggur. Iya, 97 kemudian pindah ke Jakarta dan tinggal di masjid. Yes, Tinggal di masjid selama 2 tahun tadi yang 2 diceritakan. tahun. Setelah Training itu saya kos-kosan. Ini selama 2 tahun di masjid ini belum ada penghasilan sama sekali, belum ada kerjaan, Belum ada kerjaan yang permanen, belum ada. serabutan ada. Enggak juga. Saya banyak dibantu oleh senior, Oke. sekedar untuk makan ya. Senior-senior. Ya namanya aktivis memang kayak begitu. Iya. Lontang-lantung kiri kanan. Tapi setelah itu lama-lama mulai kos-kosan sekitar Salemba, depan rumah sakit Tamrin Internasional, ya dekat-dekat kampus UI situlah. Iya, saya Kos-kosan cukup lama di situ. Sampai pindah-pindah juga sih ke Percetakan Negara. Percetakan Negara cukup lama. Jadi beberapa teman-teman aktivis yang ke Jakarta pasti tahu lah di zaman itu.
Itu di zaman itu di kos-kosan di Salemba harga berapa ya? Kalau sekarang udah mahal banget ini sekarang ya. Ya kos-kosannya gopeang lah ya, 500 500-an. satu bulan. Itu gopean di tahun segitu. Wah itu udah lumayan gede sebenarnya. Dibanding sekarang ini ya Salemba dekat kampus UI, perkotaan, Jakarta Pusat gitu kan, pasti harganya mahal gitu. Tapi kalau sekarang ini apa namanya kisah perjalanan yang tidak segampang yang orang bayangkan mungkin gitu ya. Dilihat dari kehidupan Bapak sekarang dengan bisa dikatakan bahwa di mana-mana orang membutuhkan seorang Bapak Cacang gitu kan. Dan pada saat itu melihat proses panjang yang dilewatin dari tahun 97 di Jakarta, itu berarti sudah ke sana kemari gitu ya untuk bisa berjuang. Kesana kemari. Saya waktu almarhum Pak Malik Pajar jadi Menteri Agama kan dulu, beliau jadi Menteri Agama dulu. Beliau sudah minta saya untuk jadi PNS. Waktu itu untuk jadi PNS kan nggak susah. Tapi tidak pernah terlintas sedikit pun di pikiran saya untuk jadi seorang PNS. Pekerja lepas saja. Sejak itu dan sampai sekarang pun tidak pernah kepikiran untuk jadi PNS. Nggak pernah kepikiran. Karena memang dari dulu suka dengan jadi kegiatan aktivis. Suka lepas saja. Nggak mau terikat oleh. Pengen selalu merdeka aja pikirannya, gagasannya, kayak gitu aja. Nggak mau terbelenggu oleh satu sistem. Ikatan gitu, satu sistem. Oke. Ya sampai di situ waktu itu almarhum Pak Malik Pajar. Kemudian saya sih waktu itu sudah berinteraksi dengan banyak menteri, ya karena kebetulan beraktivis di Himpunan Mahasiswa Islam HMI, ya memang proses interaksi banyak dengan pejabat waktu itu. Jadi ya lepas-lepas saja sih sebenarnya. Ya waktu Pak Bambang juga jadi Menteri Keuangan cukup dekat. Tapi ya sekedar happy gitu aja. Ya kalau ada teman-teman yang ke Jakarta nggak bisa balik, saya bantuin lah untuk biaya tiket kapal atau naik pesawat. Kayak gitu ya waktu itu. Dan itu itu sesuatu hal yang membuat jadi kedekatan Bapak dengan teman-teman ini tidak bisa dipungkiri bahwa akan selalu dikenang gitu kan. Ya waktu itu memang di Jakarta itu rumah pertama rumah saya. Kalau anak-anak aktivis ke Jakarta, pokoknya cari Cacang dulu lah, insya Allah pasti. Kalau dia makan pasti kita makan. Jadi kos-kosan saya waktu itu di Percetakan Negara, kemudian di Salemba. Kadangkala saya pulang tengah malam nggak bisa tidur. Karena? Udah banyak di situ anak-anak. Oh, dari karena Makassar. banyak yang kumpul. Iya. Justru yang jadi tuan rumah susah tidur pada saat nggak dapat itu, tempat gitu. tidur. Iya, karena mau tamu tamu dulu nih. Tamu ada raja gitu kan? Bukan, ada dari Makassar. Iya. Ada Makassar aktivis. Iya, tapi ada kan juga dari Maros. Bapak sebagai tuan rumah ini kan berarti tamu-tamunya harus diutamakan dulu untuk tidur di situ gitu pada saat itu. Ya saya memang dalam hidup itu bagi saya bagaimana hidup saya itu bermanfaat bagi orang. Wow. Nggak pernah terpikir buat diri saya secara pribadi, nggak. Ya sebenarnya apa sih yang kita mau cari dalam hidup ini kan? Yes. Nggak ada juga. Orang kaya, miliarder juga mati ya segitu-gitu aja juga nggak. Yang nggak dibawa, dikubur dengan mersinya, nggak dikubur betul. dengan Justru yang dibawa mati nanti adalah doa dari teman-teman itu sendiri gitu ya Pak ya? Ya itu bagian dari amal jariah sih sebenarnya. Kita ngasih makan orang alhamdulillah gitu kan. Fasilitasi orang ya alhamdulillah itu. Ya memang saya karena waktu itu oleh para senior ditempanya begitu. Jadi saya pun seperti itu dalam meniti karir dimanapun ya. Sampai sekarang rumah saya di Jakarta itu adalah rumah kedua dari Wisma Bantimurung. Kalau ada orang Maros, jangankan orang Maros, orang dari Papua, dari Sumatera, teman-teman kalau ke Jakarta mungkin nggak bisa nginap di hotel atau apa ya, saya bilang nginap di rumah aja. Oke, saya penasaran dengan satu cerita di awal tadi barusan. Di tahun 97 sampai 2 tahun ke depan itu akhirnya tinggal di Jakarta walaupun hidupnya itu berpindah-pindah dari masjid ke masjid. Yes. Untuk sekedar tidur saja. Yeah. Bapak masih ingat nggak first pay yang Bapak dapatkan pada saat di Jakarta dulu?
Ya Jumlahnya berapa? Dan tahun berapa? Enggak pernah ingat seberapa itu, enggak. Karena biasanya nih kalau orang bekerja gitu kan, kerja keras lama terkatung-katung gitu kan, tiba-tiba dapat pekerjaan, first pay itu pasti akan selalu dikenang gitu, gaji pertamanya berapa, dan yang sudah maksimal pada saat itu ya akhirnya mendapatkan hasil sendiri. Saya waktu jadi rekanan di kantor pajak, kantor pusat, gaji pertama saya waktu itu 10 juta. Langsung 10 juta? Yes, 10 juta. Sebagai salah satu komisaris di perusahaan. Ya saya ingat sih, tapi itu udah cukup lama ya. Udah cukup lama, itu gapok saja ya? Belum yang lain-lain ya, tambahan-tambahan yang lain? Enggak juga. Ya wajar kalau Bapak bisa membelikan tiket orang-orang teman-teman yang pengen pulang gitu kan pada saat itu. Enggak semua murni dari penghasilan saya, enggak juga. Saya bisa mengkomunikasikan kepentingan banyak orang, ke teman-teman yang lain, atau ke senior yang lain. Saya kira itu aja sih. Ya kalau saya nggak mampu secara keseluruhan, saya minta bantuan. Oh ini ada adik-adik dari Makassar nih. Udah kita urunan gimana nih caranya mereka bisa pulang. Ya kira-kira kayak gitu. Tapi sebenarnya kan rata-rata banyak, nggak 1-2 orang. Kalau 1-2 orang sih nggak susah. Pernah menerima mahasiswa dari Umma Maros ini ya. Waktu itu mereka ada KKN atau apa gitu. Tiba-tiba salah satu dosennya telepon saya, kami nginep di asrama haji nih, Cempaka Putih. Wah saya bilang kalau di asrama haji mah udah dekat banget tuh rumah. Iya, Cempaka Putih ke depan rumah pas. Ya udahlah, berapa orang sih, bilang kita ratusan ini. Ya saya pikir ya udah kalian bisa nginap situ tapi makan di rumah aja. Memberi makan kepada 100 orang. Iya kan perempuannya juga banyak yang hadir ya. Jadi bisa mahasiswi. Saya bilang yang penting naturanya aja tinggal dimasak. Betul. Bareng-barengan aja makan di situ. Datanglah ke rumah Bapak pada saat itu. Ya ke rumah di sebelah kan dekat ya. Ya saya minta security supaya 3 bus itu bisa dibukakan akses, dijagain di depan ya. Ini Bapak secara tidak sengaja sekarang lagi ngobrol dan lagi menyampaikan kepada seluruh orang Maros yang nonton ini untuk datang ke Jakarta, datang ke rumah Bapak. Ya nggak apa-apa, saya sih welcome aja gitu ya. 24 jam. 24/7 pintu selalu terbuka. Alhamdulillah. Saya bukan orang Maros. Saya suka kalau banyak orang. Yang datang itu kadang dari Sorong, dari Riau, dari. Berarti saya bisa datang juga dong ya, walaupun saya bukan orang Maros gitu ya. Saya nggak pernah membuka pintu rumah saya hanya untuk orang tertentu. Yes. Makanya saya pun kemana-mana di Indonesia ini pasti banyak teman. Mungkin ke Singapura, ke Malaysia nggak pernah susah hidupnya. Banyak teman. Ini hidup itu kan yang penting banyak teman, silaturahminya bagus, urusannya lancar, rezekinya pasti ada kan. Ini inspiratif banget sebenarnya dari cerita Bapak barusan ini adalah jangan pernah berhenti berbuat baik kepada orang, gitu kan? Karena itu amal jariah yang pertama, yang kedua adalah membangun link dan ya punya banyak teman di mana-mana gitu kan? Enggak, hidup itu kayak gini ya. Saya pun tidak pernah orang terpikir bisa tinggal di Jakarta. Saya anak desa gitu ya, orang desa gitu. Kemudian ke Jakarta itu bukan siapa-siapa gitu. Dulu kadang-kala saya waktu kuliah saya jual ikan karena saya numpang ikut di rumah teman. Jadi jam 3 subuh saya ke pelelangan ikan di di Pauter ya. Dan pagi harinya saya menjual ikan bersama teman. Kami ada sekitar 20-an orang. Di situ sebenarnya banyak anak orang kaya juga, tapi memang suka mereka ngumpul di satu rumah. Ya, jadi saya menemukan ilmu di situ. Ada pesan orang tua yang saya temukan di situ, bahwa di rumah itu tiap orang yang datang dalam hitungan menit paling tidak air tehnya sudah atau kopinya sudah ada yang keluar. Dan setiap tamu yang datang itu wajib makan baru dia pulang. Kalau dia untuk beberapa menit dia tinggal. Alhamdulillah itu jadi inspirasi buat saya. Jadi ketika saya di Jakarta, ketika di Maros ya melakukan hal yang sama, kan itu kebaikan gitu. Betul. Buat orang, dan itu menginspirasi saya.
Jadi waktu itu kami tinggal di tempat itu, saya boleh dikata meskipun jarak rumah antara Maros Makassar itu dekat, tapi jarang banget saya pulang ke Maros. Malah kadangkala pakaian hari ini yang saya pakai, besoknya teman yang pakai, lusanya lagi yang lain yang pakai, kayak gitu. Sampai celana dalam, pakaian dalam, gila nggak itu? Itu udah parah banget. Dan kita nggak ada masalah, tetap happy aja. Wow. Ya sekarang ada yang jadi ketua pengadilan, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi traveling dan sebagainya. Ya lumayan lah, senang lah dengan situasi-situasi kayak gitu. Ya dan oke. Sekarang masih ada nggak sih impian yang belum dicapai sampai saat ini? Ini kan kalau saya seorang pengusaha sukses banget menurut saya pribadi. Saya nggak pernah berpikir buat diri saya sesungguhnya. Ada impian saya soal Maros sebenarnya, bahwa Maros ini punya potensi yang cukup besar, beautiful betul, dengan alam pariwisatanya, alamnya, 3 dimensi yang dimiliki, laut, darat, pegunungan, bahkan udaranya. Ya, Maros itu kalau kita baca Tribun 2 minggu yang lalu, itu dari 2021 yang akan datang, Maros itu orang yang berkunjung ke Maros melalui Bandara Sultan Hasanuddin itu kurang lebih 15 juta per tahun. Bisa dibayangkan betapa besarnya. Dan kita cuma jadi penonton aja. Betul. Nah itu. Kemudian yang kedua, saya selalu berpikir bahwa potensi bandara yang begitu besar, masa anak-anak Maros ini jadi penonton di daerahnya sendiri. Dan itu yang menginspirasi saya selama ini terjun di dunia politik, baik sebagai calon bupati atau calon DPR RI. Tapi bagi saya nggak pernah masalah sih jadi atau tidaknya, karena ada gagasan, ada ideologi yang saya perjuangkan, dan itu harus jadi kenyataan. Tapi sebagai masyarakat Maros pasti ada harapan besar untuk ke pemerintah dan juga SDM yang ada di Maros gitu Pak ya? Sangat. Ekspektasi saya soal Maros itu sangat luar biasa. Pertama, pembangunan sumber daya manusia. Ya. Saya cukup miris karena teman saya ada salah satu pimpinan rektor ya, pembantu rektor di salah satu universitas di Maros ini. Dan ketika dia bicara dan beberapa warga masyarakat menghubungi saya, ini nak, kemanakan kamu itu, dia harus beberapa orang menelpon saya, Pak, ini bisa nggak dilobikan sama pimpinan rektoratnya, ini anak saya nggak bisa menyelesaikan studinya, dia terancam DO gitu ya, drop out. Terus saya hubungilah beberapa orang-orang yang punya kompetensi di dalam. Oh si ini bla bla bla. Dia bilang iya memang ada puluhan anak-anak. Ya miris juga sih dengarnya, karena potensi Maros yang begitu besar, masih ada juga orang tertentu yang tidak bisa menikmati pendidikannya. Dan itulah sebenarnya yang saya ingin perjuangkan selama ini, selalu ingin maju meskipun belum pernah terpilih ya, baik sebagai calon DPR RI maupun sebagai calon bupati. Maka ketika ketemu salah satu kandidat, Pak Tajrimin, berdiskusi di Jakarta, di salah satu mall di bilangan Jakarta Pusat ya, di Senayan City. Hampir 3 jam kami diskusi dengan beliau. Dan saya sampaikan sama beliau, kalau Bapak bisa memperjuangkan soal sumber daya manusia, peningkatan sumber daya manusia di Maros, saya nggak maju, saya akan bantu Bapak. Terus apa aja? Saya bilang, Maros dengan potensi alamnya begitu kaya. Betul, itu saya sepakat sekali. Kurang lebih 1.000
700 pesawat dalam satu hari satu malam dikontrol dari Bandara Sultan Hasanuddin melalui ATC-nya. Dan kita cuma dapat suaranya sama cuma dapat suaranya, cuma dapat ya emisinya. Saya bilang kita nggak bisa diam. Di situ ada hak masyarakat Maros, ya, yang dikontrol melalui radar Bandara Sultan Hasanuddin. Maros punya hak di situ, dan itu harus kita perjuangkan. Dan beliau setuju dengan gagasan itu. Saya ada radar fly. Kalau itu saya buka, sesungguhnya betapa potensi kita itu cukup besar. Banyak sumber uang di situ, tapi kita nggak pernah menggali itu. Terus pariwisatanya luar biasa besar. Ada La Colla, permandian air terjun 3 lantai, ada Puncak Pinus, dan kars yang luar biasa. Ada kars yang luar biasa, ada Raman-Raman, wisata dunia. Kalau dilihat di menjelang malam hari itu, di sore hari menjelang malam, ya seperti kita berada di Vietcom di Vietnam, ya kan? Raman-ramannya, wisata sungainya. Padahal orang-orang di luar dari Maros itu banyak yang berpikir bahwa Maros itu identik dengan objek wisata Bantimurung saja sebenarnya. Padahal kalau kita eksplor banyak banget. Ya nggak pernah dieksploitasi. Makanya, dan ada problem di Maros sebenarnya. Satu, soal koneksi segmen-segmen pariwisata itu satu dengan yang lain, ya. Kemudian infrastrukturnya, perhotelannya. Orang hari ini ke Raman-Raman, 1 jam di Raman-Raman sudah nggak betah. Kenapa? Nggak ada tempat untuk nongkrong di situ, ngopi kayak apa kayak, dan itu harusnya wisata ada kuliner kayak apa kayak, atau ada perhotelan kayak atau apa gitu, biar orang nggak jenuh di sana gitu ya. Ya biar nggak jenuh. Padahal itu potensinya besar, ya kan? Saya malah menghitung bulan lalu saya sempat ke Malino, gitu ya. Saya berangkat hari Jumat, dan hari Jumat sore ke Malino itu padatnya bukan main. Orang berakhir pekan di berbondong-bondong ribuan. Itu biasa sampai 5.000 kendaraan di Malino yang antri sampai ke atas gitu ya, ke puncaknya. Ya. Dan saya melihat kenapa Maros jadi penonton gitu. Iya. Kenapa nggak ngambil bagian dari situ? 2 juta orang di Makassar itu 2,5% itu klaster menengah ke atas yang kelebihan uang, yang kira-kira di akhir pekan mereka stres, mereka ada kelebihan uang, mereka mau berkuliner bersama keluarga, mereka mau berwisata, itulah yang ke Lombok, itu yang ke Bali, yang ke Bandung gitu ya, itu yang ke Singapura, ke Jakarta, ke Bogor dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa Maros nggak ngambil bagian dari itu? Padahal Maros ini sudah diberikan modal alam yang begitu indah, tinggal dieksplor aja gitu kan. Indah sekali, sangat indah sekali. Kita ada wisata Raman-Raman, ada wisata Kars, ada Leang-Leang, ada Taman Kupu-Kupu, ada Bantimurung, ya. Ada Lembang di Simbang, ada La Colla di Cendrana, ada Puncak Pinus di Cendrana, ada permandian air panas di Malawa, ada Tangga 1000 di Malau, ada pinggiran pantai pasir putih di Kuricade. Beautiful, tapi nggak terkelola dengan baik. Saya bilang sama Pak Tajrimin, Pak, kalau itu bisa dieksplorasi dengan baik, infrastrukturnya dibenahi, wisata kulinernya dibenahi, perhotelannya dibenahi, 1.000 aja yang masuk setiap akhir pekan, 1.000 kendaraan maksud saya, mau motor mau mobil, dia nginap di Maros, rata-rata satu mobil menghabiskan uang 1 juta, itu kan, kali 1.000, 1 miliar kan, 1 miliar dalam satu malam. Dia belum belanja loh, betul. Dia belum beli baju, dia belum makan gitu ya. Dan membantu dia belum juga beli oleh-oleh. Betul, membantu orang-orang masyarakat sana gitu. Lah ekonomi pasti tumbuh. Sangat, perputaran ekonomi makin baik gitu kan.
coba bisa dibayangkan ya, 1.000 orang atau 1.000 kendaraan kali sejuta gitu ya, 1 miliar kali sebulan 4 miliar, 12 bulan dalam setahun 24 miliar, baru satu item gitu. Baru satu objek wisata, belum objek wisata yang lain. Belum yang lain. Sementara kalau kita, mohon maaf nih, kalau kita tadi berpikir bahwa Makassar yang banyak orang kelas menengah atas yang habiskan waktu dan uang untuk liburan ke luar provinsi bahkan gitu ya. Dan ini kita bisa lihat bahwa sebenarnya jarak dari Makassar ke Malino dibanding ke Maros itu lebih dekat Maros. Lebih dekat Maros sebenarnya. Ya kan keluar tol nyampe Maros gitu. Dan ya. Alamnya iya. Maros. Cuman karena kurang dipercantik aja mungkin. Iya, belum dikelola, belum dieksplorasi dengan baik. Itu potensi yang dimiliki Maros. Dan orang ke Jogja coba. Pertanyaan Mas apa yang pertama kalau ke Jogja? Ngapain? Enggak dong. Bos beli oleh-oleh ya. Apa pasti. tuh? Dagadu. Dagadu Jogja. Pasti minta oleh-oleh yang khas dari sana gitu. Yes. Iya kan? Nggak pernah minta makanan kan? Betul. Bos lagi di Jogja nih gua nih. Oke. Dagadu dong. Nitip satu baju ya, Dagadu ya. Oh iya, okay. Kira-kira gitu. Apa bedanya dengan Maros? Ada bantimurungnya, ada raman-ramannya, home industry didorong. Untuk itu, benar nggak? Ada lacolanya, dan sebagainya. Itu satu ya, baru satu sektor. Yang kedua, sektor pertanian. Sektor pertanian ini potensi Maros luar biasa besar. Saya malah menghitung satu kali kita panen raya triliunan rupiah bisa kita dapatkan dari satu komoditi namanya beras. Dengan catatan benahi sumber-sumber airnya, irigasinya. Kan aneh Maros ini sebenarnya. 2 juta orang di Makassar itu minum dari Maros. Orang Maros sendiri kesulitan air bersih di skala kemarau seperti hari ini. Kan itu problem. Kenapa gitu? Karena tidak terkelola dengan baik. Padahal potensi kita itu besar. Maros itu salah satu sumber air terbesar. Karena kars kita memiliki kars, gitu ya. Kita di dataran rendah dari Bone, dari Goa, dari mana itu mengalirnya ke Maros gitu. Karena itu sepanjang umur saya nggak pernah mendengar bantimurung itu kering. Pernah nggak dengar? Nggak pernah. Nggak pernah kan? Artinya apa? Bantimurung itu potensi sumber daya air yang besar. Tapi kan Maros ini nggak punya tempat fasilitas untuk penampungan air. Wadahnya nggak ada. Wadahnya nggak ada. Jadi dia mengalir sia-sia begitu aja ke sungai. Terbuang. Di kala pagi dan sore bercampur dengan air laut karena pasang kan. Terbuang sia-sia. Padahal kalau itu kita benahi, bendungannya ada dan anggarannya ada. Bukan tidak ada. Anggarannya ada, tapi kenapa nggak dibuatin gitu? Soal kemauan. Karena kemauannya. Soal leadership ini. Jadi bupati ini soal niat aja sebenarnya. Kenapa? Lah, kau mengelola ini bukan pakai duitmu, bukan duit nenek moyang. Tapi duit negara yang sudah disiapin. Lah itu uang rakyat. Mereka tiap tahun bayar pajak. Kita tiap tahun bayar pajak kendaraan, pajak tanah, pajak sawah, pajak rumah. Beli rokok aja ada cukainya, bener nggak? Betul. Iya. Jadi mereka punya hak difasilitasi untuk menikmati itu semua. Kalau bendungannya ada, ya wadah untuk menampung airnya ada, maka terjawab sudah kerisauan masyarakat di beberapa kecamatan itu soal kebutuhan air bersih. Bontoa, Lau, Maros Baru, Maroso pasti terpenuhi air bersih, otomatis kok itu. Dan bagi petani ada irigasi, mereka bisa panen raya 3 kali dalam 1 tahun. Karena saya hitung-hitung 20 hektar sawah di Maros ini luasnya mungkin masih ada ya. Itu kalau 1 kali panen raya dikelola dengan baik bisa triliunan rupiah, bisa sampai 2,5 triliun 1 kali panen raya. 1 kali panen raya saja 2,5 triliun. Bisa dibayangkan kalau 3 kali
betapa sejahteranya para petani itu. Iya, betul. Baru satu komoditi. Pasarnya kemana? Makassar. 2 juta orang di Makassar tiap hari mau makan 3 kali kok dalam satu hari. Maros ini bisa dikatakan bahwa sebuah kota kabupaten yang bisa lebih kaya lagi gitu ya. Ya, kita kota satelit. Betul. Oke, menempatkan Maros itu sebagai kota satelit. Dia penyangga ibu kota Makassar. Itu yang tidak pernah dieksplor gitu ya. Makanya ketika diskusi dengan Pak Tajer Imin ketemulah itu. Dan setuju kita. Karena apa yang saya cita-citakan, apa yang saya harapkan terjawab di situ. Ya udahlah, saya bilang saya nggak maju, saya bantu Bapak, dan saya tidak tinggalkan Maros, saya tinggalkan Jakarta, tidak pulang ke Jakarta sampai Anda terpilih jadi bupati. Dan ketika beliau terpilih nanti jadi pemerintah baru nih untuk di waktu Maros, otomatis Bapak akan selalu mengambil andil gitu ya. Bapak Cacang akan selalu. Saya nggak mau memposisikan diri sebagai kosong-kosong, enggak lah. Ya enggak, bukan itu. Maksudnya adalah saya memfasilitasi aja. Iya, tetap paling sebagai tidak masyarakat gini, Maros, gitu kan? Saya buatkan konsepnya, gagasannya. That's what I mean. Dia harus ketemu dengan siapa, dari mana sumber keuangannya, gimana cara bisa ketemu menterinya. Posisi saya di situ aja lah, menjembatani, karena dia menjadi bupati, kalau dia laksanakan paling tidak ada hasil karya juga saya di situ. Betul. Meskipun dalam bentuk gagasan, konseptor bukan bentuk gitu kan. kebijakan. Iya. Jadi saya ada udah konsep bersyukur. ditawarin. Bagi saya itu udah jadi amal jariah lah. Betul. Kalau suatu waktu umur kita nggak panjang, orang bisa mengatakan ya bendungan ini ada karena pikiran kita juga ada di situ. Dan akhirnya bisa dijadikan sebuah cerita wacana kepada anak cucu nanti gitu ya. Ya, saya nggak pernah terpikir untuk mengambil manfaat secara pribadi. Karena pada akhirnya kan masyarakat Maros sangat membutuhkan itu dan memimpikan itu sebenarnya sekian lama ya. Itu baru satu komoditi, 2 komoditi ya. Tadi pariwisata, tadi pertanian. Sudah 3 sebenarnya. Pariwisata, ada bandara, pariwisata, dan pertanian. 2 juta orang di Makassar itu mau makan tiap hari loh. 3 kali dia dalam satu hari makan kan. Sarapan, makan siang, makan malam. Ya kan? Dari 2 juta itu mereka butuh mengkonsumsi daging. Ya, mau daging sapi, daging kambing, kerbau, ataupun dari jenis-jenis unggas yang lainnya seperti bebek, ayam. Dan peternak dari Maros juga tidak bisa dipandang sebelah mata, banyak juga. Maros bisa mengambil andil di situ. Sangat sebagai bisa. Kota satelit. Ya, beberapa kecamatan bisa untuk penggemukan sapi, penggemukan kerbau. Ya, ada 4 kecamatan lah. Tompobolo. Ya, oke. Ini berarti sudah jelas ya. Saya tarik kesimpulan bahwa sebenarnya Bapak Cacang ini punya harapan besar karena Bapak sebagai orang yang lahir dan besar di Maros, walaupun lama berkecimpung di Jakarta, berkarir di Jakarta, tapi tidak pernah lepas pemikirannya untuk bisa mengembangkan Maros itu sendiri. Ya, saya melihat Maros itu dari luar. Disitulah bedanya kita. Saya melihat Maros dari luar ya. Saya memotret Maros dari Jakarta dan informasi-informasi itu selalu update lah masuk. Banyak sekali kekayaan alam kita ini, potensi perbatasan juga cukup besar. Ya, bagi milenial sebenarnya membutuhkan ada tempat nongkrong karena selama ini orang-orang Maros itu dia bekerja dari Senin sampai Jumat, tapi Sabtu Minggu mereka menghabiskan uang di Makassar. Ya, betul. Padahal kalau di perbatasan itu ada mall, ada apa, ada studio XX1 gitu ya. Kan menarik tuh. Orang begitu mendarat di Maros, kira-kira transit menuju ke Jayapura atau dia ke Kalimantan ya, atau dia ke Papua gitu ya. Dia butuh waktu 3 jam. Dia bilang, saya transit di Maros nih, di Hasanuddin. Kita ketemu di Starbucks Bandara Hasanuddin ya. Gak perlu masuk Makassar bro. Betul. Gak perlu masuk sampai ke Kelaro misalnya. Ya udah kita ketemu di hotel apa gitu di Maros perbatasan, di lounge-nya situ. Dia punya waktu dekat dari bandara dan seterusnya. Itu harusnya ada. Dan gitu begitulah sebenarnya Tangerang Selatan menangkap itu si cantik Airin. Iya. Dan Bapak akhirnya melihat perkembangan di Jakarta itu, dan itu yang diharapkan juga ada di Maros.
Ya saya memimpikan Maros itu seperti Tangerang dengan Jakarta, seperti Bekasi dengan Jakarta, seperti Depok dengan Jakarta, Bogor dengan Jakarta, Depok dengan Jakarta, BSD dengan Jakarta. Kira-kira kayak begitulah Maros dalam mimpi saya ya. Dan itu berpotensi jadi kenyataan. Itu bukan mimpi belaka. Kalau itu bisa digagas oleh leader yang bagus, punya jiwa entrepreneurship yang bagus, sedikit budi gitu ya. Ya pemimpin itu sedikit harus berjudi, harus berani rugi, harus punya keberanian. Tapi dia sudah mengkalkulasi, betul. Sekian ini kemungkinannya bla bla dari sebuah kebijakan. Kalau pemimpinnya biasa-biasa aja, ya Maros landai-landai aja kayak begini, nggak ada apa-apa. Lalu pengangguran di Maros itu jauh lebih tinggi loh ketimbang Pangkep. Dari tahun ke tahun akan seperti itu terus gitu kan, nggak ada perkembangan sama sekali. Padahal kita punya potensi yang begitu besar, belum dieksplorasi dengan baik. Oke, baik. Saya pengen ajak Bapak bermain games, boleh? Main games? Iya. Boleh. Ya, kita dari tadi kayaknya membahas tentang hal-hal yang berat-berat terus gitu ya. Iya. Nah, sekarang pengen mencoba untuk bisa mengajak Bapak bermain games. Game saya gampang, tinggal menjawab dari 2 pertanyaan yang saya akan berikan sebentar. Gitu kan? Jadi ada 2 pilihan, Bapak tinggal langsung menjawab dengan cepat. Oke. Pertanyaan pertama adalah, kalau liburan Bapak lebih suka kemana nih? Ke mall atau ke pantai? Saya sukanya nonton bersama keluarga. Berarti ke mall? Ya, kadang-kala ke mall, kadang-kala ke hotel. Oke. Jarang setiap ke akhir pekan. Justru jarang ke outdoor gitu ya? Dengan keluarga? Saya kadang ke Bandung, ke Bogor, ke outdoor. Tapi ya situasional aja sih sebenarnya. Tapi yang jelas di Jakarta itu kan kita jarang ketemu anak-anak ya. Kalau Senin sampai Jumat, mereka beraktivitas di mana gitu. Kita di mana? Ya, yang berikutnya adalah barang branded atau tidak branded? Biasa-biasa aja. Ini baju harga berapa nih? Enggak. Ini harga mahal nih kayaknya nih. Enggak. Habis ini copot ya. Lumayan buat hostnya jual. Oh iya, boleh. Jadi pre-love gitu kayak selebgram. Yang berikutnya adalah film luar negeri atau dalam negeri nih? Saya suka tiap minggu suka nonton film action. Film action. Yang terakhir nonton di bioskop film action apa? Sudah cukup lama selama pandemik ya. Luar negeri. Luar negeri. Lebih suka yang luar daripada dalam ya, karena efeknya lebih kena gitu. Iya, sebenarnya di film-film itu saya di film action itu kan biasanya ada kontra intelijen gitu ya. Suka belajar aja dari situ. Ada espionase, ada apa gitu. Satu pertanyaan berikutnya lagi adalah suka lagu dangdut atau lagu pop? Saya hampir semua jenis lagu sih suka-suka aja. Suka-suka aja. Suka dengerin dalam mobil. Suka banget. Yang paling terakhir didengerin apa? Lagu apa? Kalau menghafal nama lagunya enggak juga kali ya, enggak tahu apa ya. Kayak gimana nadanya? Kayak gimana lagunya, Pak? Apa ya? Saya sih hobi-hobi aja lah, lagu-lagu apa aja lah. Oke lah kalau begitu. Saya tantang nyanyi ya. Waduh. Ayolah. Apa lagunya? Saya tantang sekarang kita nyanyi, anggap saja ini kita lagi rehearsal gitu kan. Habis ini masih banyak waktu ya, Bapak ya? Ya, habis kita syuting ini, habis kita taping podcast ini, sekarang lagi latihan olah vokal dulu. Nanti kita prakteknya langsung di karaoke 2 jam. Oh boleh. Di luar ya? Itu dekat. Depan dekat. Oke, baik, saya pengen pancing dulu nih. Ya, lagu apa ya enak ya? Lagunya coba lagunya Iwan Fals deh. Iwan Fals boleh. Coba. Kemudian identik dengan aktivis. Apa yang identik dengan aktivis lagunya? Apa ya? Galang rambut, anarki. Coba. Tahu lagu itu? Juga sih. Saya nggak hafal. Oh ya, lagu yang dihafal deh. Apa lagu yang dihafal ya? Jarang-jarang sih. Ini saya pengen agak sedikit maksa Bapak nyanyi nih sekarang nih. Biar bisa langsung ke karaokean. Karena kalau nggak nyanyi sekarang kita nggak ke karaokean ini.
Sebenarnya kalau di karaoke itu udah natural aja muncul. Oke. Ini pancingan ini. Bisa bablas saya nanti nih. Oke, coba dikit, Pak. Oke. Kita duet kalau begitu. Apa tuh lagunya? Kupu-kupu malam. Ini hidup wanita si kupu-kupu malam, bekerja bertaruh seluruh jiwa raga, bibir senyum. Terus dong, Pak. Nggak hafal saya. Di tempat karaoke boleh lah. Oke lah. Yuk kita closing sekarang juga. Terima kasih banyak Boleh, Bapak boleh. sudah mampir, inspirasi luar biasa. Sip. Dan kita tarik kesimpulan bahwa seorang Bapak Cacang yang sudah dikatakan sukses banget di Jakarta, yang perjalanannya tidak mudah untuk menempuh dari tahun 97 di Jakarta sampai sekarang, dan tentunya sampai saat ini pun sebagai orang Maros pun akan selalu berpikiran tentang perkembangan Maros ke depannya. Itu yang paling penting. Karena sebagai orang Maros, darah Maros, dan juga punya andil besar kepada Maros walaupun sekedar pemikiran saja, sumbangsi konsep, dan itu adalah hal yang sangat luar biasa buat saya. Karena kita sekali lagi Maros kaya dengan SDA-nya, sumber daya alamnya, tapi kita juga harus memperkaya juga dengan SDM-nya, sumber daya manusia. Itu yang paling utama sebenarnya. Di tahun 80-an, 70, 80. Kita kembali ke 80 lagi nih Pak nih. 70, 80 tuh. Sumatera Barat itu nggak punya potensi sumber daya alam yang kaya, betul. Enggak. Tapi mereka mendorong sumber daya manusianya. Dan akhirnya terekspor dan sangat baik sekali. Jepang pasca bom Nagasaki dan Hiroshima, apa yang perlu dibenahi? Sumber daya alamnya. Betul. Anak-anak muda yang masih hidup, yang masih tersisa itu oleh pemerintah Jepang disekolahkan ke luar negeri, dan itu yang membuat mereka kembali membenahi, merecovery, merekonstruksi kembali negaranya menjadi negara adidaya. Ya Maros juga begitu. Maka Pak Tajrimin sama beliau, kalau Bapak setuju kita mengalokasikan anggaran untuk beasiswa untuk anak-anak, mulai dari S1 sampai S3-nya, saya dukung Anda. Dan beliau berkomitmen. Bahkan beliau siap menganggarkan 25 miliar setiap tahun untuk program beasiswa. Jadi mau kuliah di mana aja lah terserah, karena anggaran untuk itu sudah disiapkan oleh pemerintah daerah. Kalau sabar dengan beliau menanyakan hal-hal itu kepada Pak Tajrimin, boleh ya? Bisa. Dihadirkan di sini boleh ya Pak? Bisa, insya Allah nanti saya coba hadirkan di sini. Karena kita akan ngobrol banyak dengan beliau, dan juga terima kasih banyak sudah hadir juga di podcast kita Bapak. Sudah datang dan berbagi cerita, inspirasi yang sangat luar biasa. Karena tahun 97 saya tidak membayangkan seorang Bapak Cacang hidup terkatung-katung, tinggal di masjid-masjid, bahkan keliling-keliling masjid untuk sekedar hidup dan untuk bertahan tidur saja gitu ya. Di Jakarta. Itu luar biasa, dan proses panjang, perjalanan yang tidak gampang, dan akhirnya membuat Bapak ini tidak sangat gampang menyerah. Sampai saat ini bisa dikatakan pulang dari Jakarta merantau, balik ke kampung halaman sendiri di Maros, dan akhirnya pengen menyumbangsikan konsep ataupun hal-hal yang sudah didapatkan, materi-materi yang sudah didapatkan dari luar Maros itu sendiri. Ini hal yang luar biasa dan tentunya sangat menginspirasi buat banyak orang, terutama anak muda di Maros, kaum milenial gitu kan. Karena mungkin banyak yang merasakan beranggapan bahwa aduh, saya nggak berani berangkat ke Jakarta gitu kan, mau makan apa segala macam. Tapi Bapak menunjukkan hari ini bahwa ya semuanya pasti akan sulit di awal, tapi akan indah pada akhirnya. Itu yang paling luar biasa. 3 hal yang nggak bisa hilang dalam diri kita. 1, keyakinan. 2, ikhtiar. Dan 3, doa. Keyakinan, ikhtiar, doa. Dan harus sabar, harus ikhlas. Kalau itu insya Allah Anda akan berhasil. Anda akan sukses. Jadi saya pun berharap Bro Ensis milenial Maros, masa depan Anda ada di tangan Anda sendiri. Ya, ada di tangan Anda sendiri, dan masa depan Maros ada di tangan Anda juga ke depan. Ayo ngambil bagian dari proses ini. Nggak boleh tinggal diam. Jangan tidak menggunakan hak suara Anda. Itu yang menjadi penentu. Betul. Karena banyak sekarang anak milenial yang tidak menggunakan hak suara tapi pote-pote setelahnya. Tapi malah ngomong sana sini gitu kan.
Betul. Momentumnya ada tanggal 9 sebenarnya. 9 Desember itu yuk kita ke TPS. Cari yang terbaik. Cari yang terbaik. Pelajari gagasannya, pikirannya, visi misinya. Karena tiga-tiganya ini adalah calon-calon yang baik, Ya, tapi kita mencari yang terbaik. Yang terbaik. Oke, terima kasih banyak Bapak thank you sudah mampir. Yang paling penting adalah sehat selalu. Sehat, itu yang utama. Itu yang utama. Kunci sehat itu jangan ada beban pikiran. Oke. Saya enggak, alhamdulillah begini-begini aja nih dari dulu. Saya enggak mau terbebani. Saya enggak mau dalam tekanan. Kalau ada pekerjaan yang saya enggak bisa selesaikan, saya diamin aja dulu. Betul. Saya enjoy dulu. Oh mungkin sebentar atau besok saya baru bisa menyelesaikan. Jadi hidup jangan dalam tekanan. Enjoy. Seperti slogan. Jalanin aja bro. Seperti slogan iklan gitu Pak ya. Enjoy aja. Terima kasih banyak. BDD Indonesia Inspirasi untuk Anda. Jangan lupa subscribe dan jangan juga lupa untuk tinggalkan jejak di kolom komentar. Zikal pamit mundur. Sampai jumpa.